Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pika Dwi Aryani dengan NIM 250002243 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Saya akan presentasikan video singkat mengenai mata kuliah komunikasi organisasi. Tujuan saya dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah komunikasi organisasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan mengenai materi komunikasi eksternal. Dalam dunia organisasi dan bisnis, komunikasi eksternal memiliki peran yang sangat penting karena melalui proses inilah sebuah lembaga dapat membangun citra, menjalin hubungan, serta menyampaikan pesan kepada publik di luar organisasi. Nah, melalui presentasi ini, saya akan membahas pengertian komunikasi eksternal, tujuan komunikasi eksternal, karakteristik komunikasi eksternal, variabel kunci komunikasi eksternal, bentuk komunikasi eksternal yang efektif, alasan komunikasi eksternal penting, serta manfaat dari komunikasi eksternal. Yang pertama, pengertian komunikasi eksternal. Nah, apa itu komunikasi eksternal? Komunikasi eksternal adalah cara suatu organisasi atau perusahaan menyampaikan informasi, pesan, atau gagasan kepada orang-orang di luar organisasi tersebut, seperti pelanggan, masyarakat, media, atau mitra bisnis. Tujuannya supaya orang luar bisa tahu, mengerti, dan punya hubungan yang baik dengan organisasi itu. Adapun tujuan dari komunikasi eksternal, yang pertama membangun dan mempertahankan citra perusahaan. Komunikasi eksternal digunakan untuk menciptakan kesan positif tentang perusahaan di mata publik. Misalnya, melalui kampanye branding atau keikutsertaan dalam kegiatan sosial. Citra perusahaan yang baik akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat posisi perusahaan di pasar. Tujuan yang kedua yaitu menyampaikan informasi. Organisasi harus menyampaikan informasi penting seperti peluncuran produk baru, perubahan kebijakan, atau laporan keuangan kepada pihak luar. Nah, informasi ini penting agar stakeholder selalu mendapatkan update yang transparan dan akurat, sehingga tidak terjadi salah paham atau rumor negatif. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan hubungan dengan stakeholder. Stakeholder seperti pelanggan, mitra bisnis, pemasok, media, dan masyarakat umum memiliki peran penting dalam kelangsungan bisnis. Nah, komunikasi eksternal ini membantu menjaga hubungan baik dengan mereka, misalnya melalui event perusahaan atau komunikasi rutin lainnya. Tujuan yang keempat yaitu mempromosikan produk atau layanan. Salah satu fungsi utama komunikasi eksternal adalah marketing. Ini bisa dilakukan lewat iklan, media sosial, pameran, dan kampanye promosi untuk menarik perhatian calon pelanggan dan meningkatkan penjualan. Tujuan yang kelima yaitu mendukung aktivitas pemasaran dan penjualan. Komunikasi eksternal mendukung strategi pemasaran dengan menyampaikan pesan yang tepat ke target pasar. Ini membantu meningkatkan minat beli dan loyalitas pelanggan sehingga target penjualan tercapai. Tujuan yang keenam yaitu memperoleh dukungan dan izin. Untuk menjalankan operasi bisnis, perusahaan seringkali perlu berhubungan dengan pemerintah atau lembaga regulasi. Nah, komunikasi eksternal penting untuk mendapatkan izin, memenuhi peraturan, dan mendapatkan dukungan dari pihak berwenang agar bisnis berjalan lancar. Adapun karakteristik komunikasi eksternal. Yang pertama, berorientasi ke pihak luar. Nah, komunikasi ini ditujukan kepada orang atau kelompok di luar organisasi, seperti pelanggan, mitra bisnis, media, pemerintah, dan masyarakat umum. Yang kedua, formal dan terstruktur. Biasanya menggunakan bahasa dan format yang lebih formal dengan pesan yang terencana agar dapat dipahami oleh berbagai pihak yang berbeda latar belakangnya. Nah, yang ketiga bersifat strategis. Komunikasi eksternal dirancang untuk mendukung tujuan organisasi di jangka panjang seperti membangun reputasi, pemasaran, atau hubungan dengan stakeholder. Yang keempat yaitu menggunakan berbagai media dan saluran. Komunikasi eksternal memakai berbagai sarana seperti media sosial, iklan, siaran pers, email, website,
atau acara publik untuk menjangkau audiens luas. Yang kelima, interaktif dan dua arah. Selain menyampaikan pesan, komunikasi eksternal juga sering melibatkan feedback dari pihak luar, misalnya survei, komentar, atau diskusi untuk memperbaiki hubungan dan layanan. Adapun variabel kunci komunikasi eksternal. Yang pertama, pengirim pesan, yaitu pihak yang mengirimkan informasi atau pesan keluar organisasi. Nah, pengirim harus punya tujuan yang jelas dan kredibilitas supaya pesan yang disampaikan dipercaya dan dipahami dengan baik. Yang kedua, pesan, yaitu isi komunikasi yang ingin disampaikan. Bisa berupa informasi, instruksi, atau promosi. Nah, pesannya juga harus jelas, tepat sasaran, dan mudah dimengerti oleh penerima. Yang ketiga, media atau saluran, yaitu cara atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan, seperti email, website, media sosial, iklan, atau event. Nah, pilihan media harus sesuai dengan siapa yang ingin dijangkau agar pesan sampai dengan efektif. Yang keempat, penerima pesan, yaitu orang atau kelompok di luar organisasi yang menjadi sasaran pesan. Mereka harus dapat menerima dan mengerti pesan agar komunikasi berhasil. Yang kelima, umpan balik atau feedback, yaitu respon atau tanggapan dari penerima pesan yang memberitahu pengirim apakah pesan diterima dan dipahami dengan benar atau perlu diperbaiki. Yang keenam, konteks, yaitu kondisi atau situasi di mana komunikasi berlangsung, seperti waktu, tempat, budaya, dan suasana yang mempengaruhi cara pesan diterima dan dimaknai. Yang ketujuh, gangguan atau hambatan. Faktor-faktor yang mengganggu komunikasi seperti gangguan teknis, bahasa yang sulit dipahami, dan kesalahpahaman yang membuat pesan tidak sampai atau disalahartikan. Adapun bentuk komunikasi eksternal yang efektif. Yang pertama, iklan. Iklan merupakan salah satu bentuk komunikasi eksternal yang paling umum. Nah, melalui iklan, organisasi atau perusahaan memperkenalkan produk, layanan, atau program kepada masyarakat. Yang kedua, konferensi pers. Konferensi pers ini biasanya dilakukan ketika organisasi ingin menyampaikan informasi penting kepada media dan masyarakat, misalnya peluncuran produk baru, kegiatan besar, atau klarifikasi suatu isu. Dengan adanya pers ini, organisasi dapat memberikan penjelasan secara langsung dan transparan kepada publik melalui wartawan atau media massa. Yang ketiga, media sosial. Di era digital, media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan Twitter menjadi sarana komunikasi eksternal yang sangat efektif. Melalui media sosial, organisasi dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat, menjawab pertanyaan, membagikan informasi, serta membangun hubungan yang lebih dekat dengan publik. Yang kedelapan, website resmi. Website resmi berfungsi sebagai sumber informasi utama bagi masyarakat yang ingin mengetahui banyak tentang organisasi tersebut. Biasanya di dalamnya terdapat profil perusahaan, layanan, berita, dan kontak resmi. Website juga mencerminkan citra profesional organisasi. Yang kelima, surat resmi atau publikasi tertulis. Komunikasi eksternal juga bisa dilakukan melalui surat resmi, seperti surat kerjasama, undangan, atau pengumuman kepada pihak luar. Bentuk ini penting untuk komunikasi formal antara organisasi dengan mitra atau instansi lain. Yang keenam, kegiatan sosial atau event publik. Organisasi juga sering melakukan kegiatan sosial seperti bakti sosial, donor darah, atau kampanye lingkungan. Nah, kegiatan seperti ini merupakan bentuk komunikasi eksternal yang membantu membangun citra positif dan menunjukkan kepedulian organisasi terhadap masyarakat. Yang ketujuh, publikasi di media massa.
Publikasi bisa berupa artikel, wawancara, atau liputan berita yang dimuat dalam koran, majalah, televisi, atau portal berita online. Tujuannya adalah menyebarkan informasi secara luas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi. Adapun alasan komunikasi eksternal penting. Nah, alasan komunikasi eksternal penting ini karena lewat komunikasi ini organisasi bisa mendapatkan masukan atau tanggapan dari orang luar seperti pelanggan, masyarakat, atau mitra kerja. Nah, dari tanggapan itu organisasi jadi tahu apa yang bagus dan apa yang masih perlu diperbaiki. Misalnya, kalau ada pelanggan yang bilang pelayanannya kurang cepat, organisasi bisa memperbaiki supaya kedepannya lebih baik. Atau kalau masyarakat memberi saran tentang produk, perusahaan bisa menyesuaikan agar lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, selain itu, komunikasi eksternal juga membantu organisasi mengembangkan diri dan memperluas keuntungan. Nah, dengan menjalin hubungan baik dan terbuka dengan publik, organisasi bisa dikenal lebih banyak orang, dipercaya masyarakat, dan punya peluang untuk bekerja sama dengan pihak lain. Jadi, intinya komunikasi eksternal itu penting karena bisa bikin organisasi lebih peka terhadap pendapat orang luar. Nah, tahu cara seperti memperbaiki diri dan akhirnya bisa berkembang serta sukses lebih besar. Adapun manfaat dari komunikasi eksternal, yang pertama membangun citra dan reputasi positif. Artinya, komunikasi eksternal membantu perusahaan terlihat baik di masyarakat. Nah, dengan memberikan informasi yang jujur dan menjaga hubungan baik dengan publik, perusahaan bisa dikenal sebagai organisasi yang profesional dan bisa dipercaya. Yang kedua, meningkatkan hubungan dengan pihak luar. Komunikasi eksternal membuat hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, mitra bisnis, media, dan masyarakat jadi lebih akrab dan saling menguntungkan. Nah, hubungan yang baik ini bisa membantu memperlancar kerjasama dan kegiatan bisnis. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan publik. Dengan komunikasi yang terbuka dan transparan, masyarakat akan merasa yakin bahwa mereka dapat dipercaya. Nah, kepercayaan ini penting karena membuat pelanggan setia dan mendukung perusahaan dalam jangka panjang. Yang keempat, membantu mengelola krisis. Kalau terjadi masalah seperti isu negatif atau kesalahpahaman, komunikasi eksternal membantu perusahaan menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Dengan begitu, citra perusahaan bisa tetap terjaga dan situasi tidak semakin buruk. Yang kelima, meningkatkan daya saing perusahaan. Dengan komunikasi eksternal yang efektif, perusahaan bisa dikenal dan diingat oleh masyarakat. Nah, hal ini membantu perusahaan bersaing dengan kompetitor karena publik lebih percaya dan memilih produk atau layanan dari perusahaan tersebut. Nah, kesimpulan dari komunikasi eksternal ini adalah komunikasi eksternal merupakan proses penyampaian informasi antara suatu organisasi atau perusahaan dengan pihak luar seperti pelanggan, mitra bisnis, pemerintah, media, dan masyarakat umum. Nah, tujuan utamanya adalah untuk membangun hubungan yang baik, menciptakan citra positif, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi. Nah, melalui komunikasi eksternal yang efektif, perusahaan dapat menjaga reputasi, meningkatkan kepercayaan publik, memperluas kerjasama, dan memperkuat posisi di pasar. Dengan kata lain, komunikasi eksternal berperan penting sebagai jembatan organisasi dan lingkungannya agar tercipta hubungan yang saling menguntungkan. Demikianlah presentasi singkat mengenai komunikasi eksternal. Seperti yang kita pahami bahwa komunikasi eksternal memegang peranan penting dalam membangun citra positif dan hubungan yang kuat antara organisasi dengan pihak luar seperti pelanggan, mitra bisnis, media, dan masyarakat umum. Nah, dengan strategi komunikasi eksternal yang efektif, kita dapat meningkatkan kepercayaan, memperluas jaringan, serta mendukung pertumbuhan dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan.
Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.